Salam Pancasila. Anak-anak kelas 10 yang saya banggakan, baik yang duduk di bangku SMA maupun SMK. Pada tahun ajaran baru ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, sesuai kurikulum nasional, itu tidak terlepas dari pilar kebangsaan. Apa itu pilar kebangsaan? 1. Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. 4. NKRI. Itulah 4 pilar kebangsaan yang menopang berdirinya bangsa dan negara kita. Namun, perlu anak-anak ketahui bahwa 4 pilar atau 4 pondasi yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia tersebut berdiri di atas dasar proklamasi. Mengapa demikian? Karena proklamasi merupakan detik penjebolan tata hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tata hukum nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah makna yuridis dari proklamasi. Demikian pula secara politis, proklamasi merupakan sebuah pernyataan bahwa sejak saat itu, bangsa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itu, kita sebagai generasi pada masa sekarang ini memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan melanjutkan cita-cita proklamasi, yaitu Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh, dapat mengatur dirinya sendiri. Namun demikian, kita tetap menghormati bangsa lain. Itulah prinsip yang kita tanamkan di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kali ini. Anak-anak yang kami banggakan, pada semester 1 ini kita akan mempelajari elemen atau topik Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan salah satu pilar kebangsaan. Pancasila adalah pilar utama dan pertama yang kita sebut dan kita hormati sebagai dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi pokok seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun demikian, kita dapat memiliki inspirasi, kita dapat mengembangkan bahwa fungsi Pancasila juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman bangsa Indonesia di dalam menjalankan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita belajar memahami bagaimana cara pandang para tokoh pendiri bangsa ini. Dalam bahasa populernya disebut The Founding Fathers, yaitu Bapak Pendiri Negara. Siapa saja mereka yang termasuk Bapak Pendiri Negara? Ada 3 tokoh sentral, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sebelum kita mempelajari dan memahami cara pandang para pendiri negara tersebut, alangkah baiknya kita meninjau sejarah munculnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat pesan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Sejarah itu penting. Kita ada karena sejarah. Kita ada karena berkat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena para pahlawan kita telah rela berkorban jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan.
Sehingga kita sebagai generasi sekarang dapat menikmati kemerdekaan, dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran seperti sekarang ini. Kembali kepada sejarah Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia, kita harus paham bahwa sebenarnya roh Pancasila itu sudah ada, sudah hidup sejak zaman Nusantara lama. Dengan bahasa yang lebih familiar, Pancasila itu hidup ketika kehidupan pada bangsa di Nusantara ini dimulai. Kapan itu? Kita bisa melihat pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya dan Majapahit adalah dua kerajaan yang terkenal yang pernah mengalami masa kejayaan. Jadi sebelum NKRI lahir, ternyata Nusantara ini sudah ada. Kita menyebutnya dengan istilah Nusantara Lama. Nusantara Lama tentunya menyimpan segudang cerita dan sejarah. Namun tidak sebatas cerita, karena ada faktanya. Karena ada bukti-bukti tertulis, yaitu berupa kitab-kitab peninggalan para pujangga kerajaan yang dapat kita pelajari. Pada zaman kejayaan Majapahit, yaitu ketika kerajaan Majapahit mengalami zaman keemasan, kita mengenal banyak tokoh-tokoh para pujangga, penasihat kerajaan. Mereka yang mencoba untuk mencari inspirasi, bahasanya bertapa. Nah, bertapa itu artinya sebuah meditasi yang nilainya positif. Bertapa itu dalam artian belajar, membaca, melihat situasi dan kondisi kehidupan saat itu. Kemudian mereka memiliki sebuah pemikiran untuk menulis bahwa kehidupan itu ternyata ada aturannya, ada normanya, supaya kehidupan itu dapat berjalan dengan baik, dengan stabil, dengan dinamis. Kehidupan dapat berjalan dengan selaras, serasi, dan seimbang. Selaras, serasi, dan seimbang. Untuk menciptakan tata kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang atau harmonis, maka para pujangga kita pada zaman Majapahit pada abad ke-14 itu berusaha untuk menciptakan sebuah buku atau dinamakan Kakawin, salah satu karya sastra yang cukup terkenal pada masa itu. Kita bisa menyebutnya dengan istilah kitab. Kitab apa saja yang ditinggalkan oleh para pujangga Majapahit yang itu menginspirasi para tokoh pendiri bangsa kita di dalam merumuskan Pancasila? 1. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalam kitab Sutasoma, Empu Tantular mengajarkan ajaran Pancasilakrama. Apa itu Pancasilakrama? Isinya adalah 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5. Apa saja? 1. Ahimsa, artinya tidak boleh melakukan kekerasan. Kedua, astea, artinya tidak boleh mencuri. Yang ketiga, indriya nigraha, artinya tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, amrsawada, artinya tidak boleh berbohong. Yang kelima, dhamma, artinya tidak boleh mabuk minum minuman keras. Ternyata pada zaman Nusantara lama, masyarakat sudah mengenal nilai-nilai kehidupan yang dianggap baik. Masyarakat sudah mengenal apa itu etika, bagaimana cara hidup yang baik. Buktinya apa? Ya tadi, adanya kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma itu sebuah ajaran yang mulia, ajaran yang baik isinya. Kita mengambil sisi positifnya. Sehingga para pendiri negara ini terinspirasi untuk merumuskannya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang bernama Pancasila. Selain kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, kita juga bisa mempelajari kitab Negara Kertagama, karangan Empu Kanwa, pada zaman Majapahit pada abad ke-14. Di dalam kitab Negara Kertagama, meskipun kita tidak menemukan istilah Pancasila, tetapi nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam kitab Negara Kertagama itu juga dijadikan sebagai rujukan bagi para pendiri bangsa kita.
Ada nilai kepahlawanan, nilai kejujuran, nilai perjuangan, nilai keteguhan, keyakinan yang dijadikan sebagai dasar pemikiran para pujangga saat itu. Empu Kanwa terinspirasi dengan nilai-nilai tersebut. Ya, jadi nilai kejujuran, nilai perjuangan, kepahlawanan, nilai keteguhan hati, itulah yang menjadi nilai-nilai luhur dan akhirnya menjadi inspirasi penting bagi para tokoh pendiri bangsa kita. Berikutnya ada Empu Panuluh dan Empu Sedah. Jadi Empu Sedah dan Empu Panuluh mengarang sebuah kitab Bharatayuddha. Nah, sebuah kisah tentang perseteruan atau peperangan antara saudara, antara Pandawa dan Kurawa. Nah, tidak sekedar perang, tetapi sebuah perang suci. Perang suci itu artinya siapa yang punya hutang harus mengembalikan. Nah, siapa yang membunuh, maka saat itu dia akan memetik karmanya, dibunuh pada saat peperangan. Nah, setiap orang memetik buah perbuatannya. Dalam bahasa Jawa, ngunduh wohing pakarti. Setiap perbuatan ada karmanya. Ada buah yang dipetik oleh setiap orang. Maka dari itu kita belajar memahami apa arti kehidupan yang sesungguhnya melalui kitab-kitab tersebut. Bukan berarti kita mendewakan kitab tersebut, tetapi kita belajar nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik dari kitab-kitab itu. Berikutnya ada juga kitab Arjuna Wiwaha. Nah, kitab Arjuna Wiwaha itu dikarang oleh Empu Kanwa. Empu Kanwa. Jadi beliau di dalam kitab Arjuna Wiwaha menyatakan bahwa ada nilai perjuangan, nilai kepahlawanan dari tokoh Arjuna atau Permadi atau Janaka dalam cerita pewayangan, tokoh Pandawa. Ya, tokoh Pandawa, adiknya Werkudara atau Bratasena. Jadi kita bisa belajar dari Arjuna, dia seorang satria, pemanah sejati. Nah, kita bisa belajar tentang hal itu. Nilai-nilai apa yang dapat kita petik? Ya, perjuangan spiritual dari kesatria yang bernama Arjuna. Sehingga dalam cerita Arjuna Wiwaha itu dalam perjalanannya bertapa atau semedi itu banyak menghadapi godaan. Godaan para bidadari yang diturunkan oleh para dewa untuk melakukan pendadaran atau pentandingan seberapa kuat Arjuna itu menghadapi godaan dalam kehidupan. Nah, tentu kita pun juga pernah menghadapi masalah atau godaan duniawi. Nah, kita harus kuat. Caranya bagaimana? Kedepankan iman kita. Nah, sesuai Pancasila. Nah, dari kitab-kitab tersebut, baik kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, kitab Arjuna Wiwaha, karangan Empu Kanwa, kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan juga kitab Bharatayuddha, karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh, kita bisa memetik hikmahnya, nilai-nilai positif. Nah, ternyata ajaran-ajaran para pujangga itu dijadikan sebagai referensi, mempengaruhi mindset atau pola pikir para tokoh pendiri bangsa kita, utamanya Mr. Muhammad Yamin. Yang pada tanggal 29 Mei itu menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI. Beliau menyampaikan bahwa rumusan dasar negara Indonesia itu ada 5. Pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itulah rumusan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin. Nah, selain Mr. Muhammad Yamin, berikutnya juga Profesor Supomo. Beliau juga menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila yang rumusannya berbeda dengan Mr. Muhammad Yamin. Nah, kita juga belajar dari Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh terakhir yang menyampaikan rumusan dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni. Sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno atau Insinyur Soekarno itu menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI tentang Pancasila. Nah,
Bung Karno atau Soekarno adalah penggali Pancasila, kreator Pancasila, bukan pencipta. Jadi anak-anak harus bisa membedakan antara kreator atau penggali dengan pencipta. Jadi kesimpulannya, Bung Karno atau para tokoh pendiri negara itu bukan pencipta Pancasila, tetapi penggali nilai-nilai Pancasila. Sehingga dirumuskanlah Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia di dalam naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI atau Dokuritsu Sunbi INK pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila itu apa saja? Ada di dalam alinea keempat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Salam Pancasila.